Oh. Perkenalkan, nama saya Fidrianti Asnani Krey dari Wasior, Papua Barat. Sudah ada listrik di sana belum? Wasior. Kalau sekarang setelah Bapak Jokowi ada, kita sudah dapat internet, sudah dapat listrik. Luar biasa. Dari setelah Bapak Jokowi ada internet. Iya, jadi dulu waktu masih dari kelas 1 sampai kelas 8, kelas 9, pas SMA baru kita ada listrik. Oh, ada internet. Listrik Listrik itu baru stabil setelah tahun 2020. di zamannya siapa itu? Pak Jokowi pastinya. Asik. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Oh, sangat cinta sama Mama Pak dan Bapak Jokowi. kerja apa? Bapak bawa kapal laut. Bawa kapal. Jolor, kalau orang Buton bilang jolor. Mama kerja apa Mama? Mama ibu rumah tangga tapi ada usaha. Pernah mimpi kan tidak kuliah di UI? Dari dulu karena kami dari Papua, satu hal yang kami tidak pernah bayangkan adalah datang ke sini. Tapi Bapak selalu bilang orang miskin, orang susah juga bisa bermimpi. Jadi jangan takut kalau bermimpi. Oh, luar biasa ya. Anak Papua yang satu ini guys. Kakak saya ada bawa salah satu mahkota usaha Papua dari Wasior, dari kampungku. Mana? Asik ya. Oke, untuk teman-teman ketahui, Pak Bahlil ini adalah salah satu menteri yang berasal dari Papua juga guys. Dari mama-mama kami di Papua. Ada beasiswa Anda kan tidak? Saya masuk di sini dari beasiswa afirmasi adik dari Kemendikbud. Hebat. Dari Kemendikbud. Iya. Biaya hidupnya ditanggung juga. Biaya hidup saya terimanya setiap semester. Ya ditanggung juga. Nanti habis ini ketemu Kakak Tony. Kakak Tony, tolong kasih beasiswa tambahan dari Freeport untuk adik perempuan. Oh. Kamu harus semangat ya. Siap, saya tidak takut bermimpi. Biar kita hitam, yang penting manis. Asik. Tidak usah merasa kecil hati ya. Kau tunjukkan bahwa kau akan menjadi diplomat hebat Indonesia dan Papua. Amin. Siapa ya? Oke guys, itu tadi komentar dari salah satu putri Papua di sebuah acara. Ada Pak Bahlil, salah satu menteri yang berasal dari Papua juga guys ya. Oke, saya mengutip pernyataan yang menarik ya dari seorang putri Papua ini bahwa baru di zaman Pak Jokowi ya bisa merasa ada perubahan di tanah Papua, dari listrik yang bisa stabil di kampungnya ya, dan semua pembangunan yang sudah ada di Papua. Dan saya perhatikan guys ya, orang Papua ya sangat antusiasme ketika Pak Jokowi datang ke tanah Papua. Bagaimana mereka menyambut ya, histerianya mereka, dan bahkan mereka menggelari atau menjuluki Pak Jokowi ini sebagai Bapak bangsa Papua. Karena di zaman Pak Jokowi, Papua benar-benar diperhatikan ya dari segi infrastruktur, jalan dan sebagainya. Terutama yang paling menarik adalah sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ini terhadap orang Papua ya. Bagaimana dia membaur bersama mereka. Lalu kemudian Pak Jokowi ini memperlakukan Papua itu ya seperti spesial gitu guys ya. Karena beliau sering bolak-balik ke Papua, datang terus ke Papua. Saya udah nggak tahu udah berapa puluh kali Pak Jokowi datang menginjakan kakinya di tanah Papua sejak beliau dari periode pertama sampai dengan saat ini ya. Oleh karena itu orang Papua juga merasa spesial, dan baru kali ini ya mempunyai seorang presiden yang rajin terus mengunjungi tanah Papua dan menganggap seolah-olah Papua ini adalah rumahnya ya, Papua ini adalah asalnya. Nah, itu yang membuat orang Papua tidak ragu-ragu untuk menyematkan Pak Jokowi ini sebagai Bapak bangsa Papua.
Oke guys, mari kita dengarkan komentar-komentar dari netizen yang lain berikut ini. Pak Jokowi yang katanya pelongo-pelongo, yang diejek orang apa? Firaun kata orang. Sudah 46 tahun tidak pernah alfa sholat tahajud, selalu puasa Senin Kemis. Pantas beliau jadi presiden. Yang katanya pelongo-pelongo itu mencengangkan dunia internasional. Tuh gara-gara jalan tol semua urusan jadi mudah gitu nggih. Saking senepnya kali Pak Jokowi, alah jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol? Saya pengen tahu dulu. Jalan tol nggak bisa dimakan. Ya iyalah, emang bukan untuk dimakan kok. Saking senepnya sama Pak Jokowi nggak mau lewat jalan tol, nggak mau. Karena jalannya Jokowi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemarin boleh mudik lebaran, nggak dilarang lagi karena COVID. Mudik dia ke Palembang, pulang mudik keluar enak, sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya, Jokowi tuh Pak, ibu kota negara, ibu kota Nusantara, mengapa dibangunnya di Kalimantan? Untuk pemerataan pembangunan. Papua dibangun. Sekarang larangan ekspor nikel, dunia internasional ribut gara-gara Indonesia melarang ekspor nikel. Pak Jokowi kekeh demi kemajuan Indonesia, maka dilarang ekspor nikel, bauksit, batu bara, minyak kelapa sawit. Gara-gara geger kemarin minyak goreng mahal, Pak Jokowi sebel betul itu. Oke, sekarang rasakan, mereka kontrol harga minyak goreng, kita stop ekspor minyak kelapa sawit, kita produksi di dalam negeri. Tepuk tangan dulu. Niki sing pelongo-pelongo yang katanya gagah belum tentu berani kayak gitu. Freeport kita ambil. Freeport itu punya kita sekarang. Orang nuduh-nuduh beliau Firaun, yang nuduh beliau Firaun sakit dibesuk oleh beliau, didoakan dengan kebaikan. Itu hati malaikat loh Bu. Beliau berangkat haji, berangkat umroh, bisa masuk Ka'bah, keluar Ka'bah, berdoa di Multazam, cium Hajar Aswad, berlinangan air mata ibu negara Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad. Nah, kalau dengar ceramah dari ustadz-ustadz seperti ini, saya setuju ya. Karena pesan-pesan yang seperti ini, ceramah-ceramah seperti ini yang membuat bangsa dan negara kita ini damai guys ya. Bukan ceramah-ceramah yang selalu mendiskreditkan, merendahkan, menjatuhkan ya. Beda sama kritik guys ya. Oke, jangan samakan kritik dengan merendahkan, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau ada ustadz yang menyampaikan ceramah seperti ini, nah ini boleh nih untuk kita dengarin ya. Oke, soal jalan tol yang tadi ada oknum yang mengatakan jalan tol itu nggak bisa dimakan ya. Itu mohon maaf ya, jawaban itu jawaban orang-orang yang IQ-nya rendah guys ya. Ya, jalan tol itu bukan untuk dimakan, tetapi dengan jalan tol itu mempermudahkan, menggerakkan perekonomian bangsa dan negara kita. Sorry guys ya, tangan saya agak kuning karena tadi saya bikin kuah ikan ya. Jadi pakai kunyit, tangannya kuning ya. Nanti kalian komentarnya yang aneh-aneh lagi. Oke, kita lanjut. Banyak di luar sana ngomong waktu Presiden Pak SBY makmur, peduli rakyat, bahkan ekonominya meningkat. Itu bohong. Oh, Anda belum tahu sejarahnya. Kami yang Kalimantan ini kena siksanya. Kami kerja, mendulang, pakai mesin yang kecil. Sewaktu rejia, mereka bakar pondok-pondok semua yang ada pinggir sungai.
mereka hancurkan pondok-pondok, bahkan mereka bakar beras yang ada, bahkan mereka tembak mesin. Itu namanya makmur. Kalian hanya bicara, tapi kami yang rakyat ini yang merasa. Jadi pesan saya, jangan kalian bilang waktu Pak SBY itu enak. Apa enaknya? Listrik nggak ada, jalan itu pas-pasan. Bahkan perusahaan di tempat kita Kalimantan Tengah ini sudah operasi, sudah banyak emasnya sudah dikirim ke luar negeri. Kemana itu uang? Kemana itu pajak rakyat itu? Kemana itu kayu-kayu itu? Saya bertanya dengan relawan Pak SBY. Kamu kira kami di Kalimantan ini makmur dibikin kamu? Enggak. Bahkan kamu banyak siksa masyarakatnya. Yang pekerjaan legal bini yang kecil, kalian bakar pondoknya, kalian hancur semua, kalian buang berasnya, bahkan kalian tembak mesinnya. Itu namanya presiden yang baik. Itu presiden yang bagus. Sedangkan kamu dipilih oleh rakyat, kamu juga siksa rakyat. Jika rakyat melawan, kamu akan melawan juga, karena pemerintahanmu kayak militer, karena kamu mantan militer. Kalau kalian nggak percaya, tanya-tanya orang yang tua-tua di Kalimantan ini, pasti tahu ceritanya betapa sakitnya orang swasta seperti kami, rakyat kecil yang kerja hasil pribumi kami sendiri. Kami ambil sedikit emas, kami ambil sedikit intan, kami lari dari tanah kami, kami lari dari sungai kami. Sedangkan perusahaan di mana-mana, supaya Anda paham. Wow, guys, kalian bisa dengarkan sendiri. Ini salah satu tokoh, salah satu putra Dayak ya dari Kalimantan yang menyampaikan unek-unek ya, menyampaikan curhat ya. Oke, ini mungkin ditujukan kepada teman-teman yang masih membanding-bandingkan bahwa zaman Pak SBY lebih sejahtera daripada zaman Pak Jokowi. Nah, sekarang dengarkan sendiri pengakuan dari orang-orang Kalimantan yang merasa itu adalah kebohongan ya. Justru mereka merasa teraniaya, merasa dirampas hak-haknya ya, seperti yang sudah diceritakan tadi. Dan menurut saya di zaman Pak Jokowi ini ya, Kalimantan mendapatkan suatu anugerah hadiah yang terindah ya, yaitu dipilihnya Kalimantan sebagai salah satu pulau yang di situ didirikan ibu kota negara yang baru bernama IKN Nusantara guys ya, untuk pemerataan pembangunan. Dan kita berharap di pergantian pemimpin berikutnya di tahun-tahun yang akan mendatang ya, kehadiran atau keberadaan IKN Nusantara ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat ya, dan juga tetap menjaga tradisi adat istiadat Dayak ya, dan menjaga kelestarian keseimbangan hutan atau alam guys ya. Itu yang kita harapkan. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen berikut ini. Ini kejahatan, jauh lebih jahat dari Belanda. Bagaimana bisa? Mati banyak, pokoknya mati. Ini semuanya serba salah habis nih. Di republik ini semuanya salah habis. 17 hari kemerdekaan kita senang-senang, kita bersuka cita, itu juga salah. Kenapa ya? Sampai begitu semua ini jadi kita ini mau bagaimana? Ya, terserahlah, pokoknya kamu benar sudah. Intinya secara pribadi dan mewakili masyarakat yang lain,
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak. Bapak sudah membawa Republik ini ke jalan yang sangat benar. Terima kasih banyak. Ya. Oke guys, jadi ceritanya video ini ada seorang oknum yang menurut saya dia nyinyir ya soal kemarin acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, karena menurut dia Pak Jokowi bersama dengan semua tamu-tamu yang menghadiri acara atau mengadakan acara perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2023 sambil joget-joget. Nah, menurut si oknum ini ya, itu tidak peduli dengan kondisi rakyat saat ini. Rakyat lagi susah, malah hedon dan sebagainya ya. Saya bingung dengan pernyataan-pernyataan semacam ini. Bukankah ada waktunya kita bersedih, ada waktunya kita happy ya. Orang-orang seperti ini maunya negara kita ini, bangsa kita ini harus selalu sedih terus ya, harus selalu murung, seolah-olah kita nih hidup dalam keadaan kegentingan ya, hidup dalam keadaan susah, miris ya, maunya sedih terus, susah terus. Nah, itu orang-orang yang seperti ini ya. Ada waktunya kita menikmati momen-momen seperti 17 Agustus, yakni kita merayakan peringatan kemerdekaan untuk Republik kita ya. Kita lepaskan semua kesedihan, kita buang semua permasalahan, dan kita bereufória dan kita bersukacita, berterima kasih, berdedang ria menyambut sukacita kemerdekaan yang sudah diberikan oleh para pahlawan kita ya, orang-orang yang sudah gugur bertempur untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ya, sebagai anak cucu, sebagai putra-putri bangsa, kita wajib bersyukur ya, wajib untuk bersukacita sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada para leluhur kita ya, para pahlawan kita, sembari kita memupukkan semangat serta kebanggaan kita terhadap tanah air kita ya. Jangan pesimis mulu ya, jangan ada saatnya kita mungkin sedih, ada saatnya ya kita buang semua kesedihan kita. Gak boleh lah untuk bersenang ya di momen-momen yang tepat seperti ini ya. Oke guys, kita lanjut sekarang. Selamat siang saudara-saudaraku yang tercinta, khususnya warga TikTok ya. Selamat menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita semua. Ini sudah lewat. Oke. Di sini ada yang komen, ini itulah utang di mana-mana. Hello, negara mana yang tidak punya utang? Oke, negara mana yang tidak punya utang? Ada negara yang lebih besar utangnya daripada negara kita Indonesia. Gak jadi masalah kalau punya utang, tapi utang itu dipergunakan untuk kebutuhan negara kita Republik Indonesia. Utang untuk kamu makan ya, daripada punya utang banyak tapi masuk di kantong sendiri. Buka mata Anda lebar-lebar biar lihat apa yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Utang enggak utang tetap kita makan. Betul sekali. Ngurus utang itu urusan, sudah saya bilang, itu urusan presiden dan jajarannya. Itu menteri-menteri banyak yang sudah punya tugas tupoksi masing-masing untuk urus itu, bukan kamu. Mendengar dari orang, mendengar dari mulut orang, mencerna sendiri, memberikan kesimpulan sendiri, memberikan keputusan sendiri untuk mencela Bapak Presiden Jokowi. Gitu. Biasanya orang kalau bertentangan dengan Pak Jokowi itu, kalau kita masuk di akun yang pasti belum menerbitkan video. Munafik. Akun palsu, Bu. Kalau akun orang bodong. masuk di komen saya, di VT saya, ya, kalau mereka komen di VT saya, kalau yang bagus saya tahu, saya masuk di akun mereka, jelas orangnya ada. Tapi kalau orang yang bertentangan dengan Jokowi pada umumnya, kita masuk di akunnya,
belum menerbitkan video. Begitu. Itu namanya munafik itu. Berani dong, Pecundang. berani. Gitu. Mau ada utang kan, nggak ada utang itu orang. Itu presiden punya urusan. Kita nggak usah urus. Intinya kita melihat bahwa ada bukti yang nyata. Kan sudah bilang terpampang nyata pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kerjanya Dorani hanya mau mencela aja. Otak itu positive thinking sedikit. Oke? Oke. The power of ama-ama guys ya. Kalau ama-ama sudah ngamuk ya siap-siap ya. Oke, bagus juga ya. Utang nggak utang, kita tetap makan. Nah guys, saya saranin kalian ya untuk bagaimana memahami konsep tentang utang negara, cara pemerintah ini berhutang, lalu bagaimana membayar ya, dan uangnya itu digunakan untuk dalam bentuk apa atau seperti apa. Nah teman-teman, kalian bisa tonton sebuah video menarik di channel Ngomongin Uang ya. Ini bukan saya endorse channelnya, enggak ya, saya nggak dibayar untuk itu. Di channel Ngomongin Uang ya, ada salah satu konten yang membahas khusus tentang utang negara ini guys ya. Dan di situ saya mendapatkan pemahaman, oh ternyata seperti ini konsep utang negara ya. Jadi dia itu instrumen utang negara itu berbeda ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai utang dengan pinjol ya, dia ternyata bukan, konsepnya berbeda guys ya. Oke guys, silakan kalian saksikan ya, karena itu akan memberikan edukasi yang baik agar pikiran kita itu nggak tersesat ya, nggak mudah terdoktrin oleh orang-orang di luar sana yang menyerang pemerintah dengan isu-isu utang ya. Padahal utang ini memang dari zaman dulu sudah pemerintah kita sudah berutang ya. Tetapi kalau utang untuk hal-hal yang produktif, membuat atau membangkitkan kesejahteraan bagi masyarakat, ya nggak apa-apa ya, daripada utang untuk masuk ke kantong pribadi ya. Karena ya utang ini semua negara berhutang ya. Negara seperti Amerika Serikat pun berhutang ya. Dan dari pemerintahan sejak terdahulu juga sudah berhutang ya. Oke, kita lanjut. Segera sukarela ya, mundur ya, atau Anda menghadapi rakyat. Oke, salam jumpa kembali ya. Untuk teman-teman relawan Jokowi maupun Projo, kali ini saya mau stitch video yang menampilkan kakek Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli yang terhormat, yang selalu saja jadi momok di negeri ini. Untuk kakek Amin Rais, atau orang Papua bilang tete yang sudah bau tanah, Anda itu tidak berpengaruh apa-apa di Indonesia. Jadi Anda bilang mau kasih pilihan ke Pak Jokowi untuk mundur atau Pak Jokowi harus hadapi masyarakat. Kira-kira masyarakat yang mana yang Bapak mau arahkan untuk lengserkan Pak Jokowi? Hei kakek tahu ke tidak 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Terus kakek mau bawa 18% itu untuk melengsarkan Pak Jokowi. Kamu mimpi kakek, kamu mimpinya terlalu tinggi. Dan kakek juga terlalu kebanyakan mimpi di siang bolong. Mimpinya ketinggian kakek. Kami masyarakat Indonesia masih sangat suka sekali dengan Pak Jokowi. Masih suka dengan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi Anda jangan membual. Terus untuk Rizal Ramli yang bilang mau turunkan harga BBM. Dipecat, ditendang. Kamu jadi menteri saja tidak sampai 3 bulan mungkin.
Terus kamu bicara mau turunkan harga BBM satu Indonesia ini. Kamu selalu saja mengkritik pemerintah, giliran dikasih jatah di Kementerian Ekonomi tidak mampu urus ekonominya Indonesia. Akhirnya dipecatkan. Anda itu mimpinya juga terlalu tinggi. Kalian itu barisan-barisan sakit hati yang sudah dilengserkan, malah mencibir dengan data-data yang tidak jelas. Supaya kalian 2 tahu, masyarakat Indonesia sudah semakin pintar, ya. Dan yang paling kalian pakai untuk berdemonstrasi itu paling mahasiswa. Ya. Kalian pakai labelnya mahasiswa, label universitas untuk berdemonstrasi. Kami sudah semakin pintar. Jadi kami juga masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung Pak Jokowi itu, kami tidak mau lagi diadu domba dengan mahasiswa yang ada. Karena mahasiswa sekarang sudah semakin pintar. Justru yang kalian pakai itu ya paling pengangguran yang tidak punya kerjaan. Terus kalian sewa dengan nasi bungkus atau uang 50.000 untuk berdemonstrasi. Tapi hasilnya juga nihil. Tidak akan ada hasilnya. Ya percuma. Ya. Kami masyarakat Indonesia, ya kebanyakan masyarakat Indonesia masih mau untuk Pak Jokowi itu jadi presiden lagi. 1 periode lagi untuk tuntaskan setiap pekerjaannya. Karena pekerjaan yang membangun Indonesia dan kami juga tahu ke depannya Indonesia akan maju dengan proyek-proyek yang sekarang Pak Jokowi kerjakan. Pak Jokowi dan jajarannya kerjakan sekarang, ya. Jadi untuk Pak Rizal Ramli juga, Anda mantan menteri yang gagal. Jadi stop membual, stop provokasi rakyat. Ya. Rakyat sudah semakin pintar, jadi Anda tidak usah membual lagi. Anda membual dengan harapan-harapan bilang mau turunkan harga BBM. Mana bisa. Kamu hanya omdo. Ya kalau kamu mau buktikan ikut dong capres untuk 2024. Kamu terpilih atau tidak? Karena sudah ketahuan kamu selalu membual, pastinya ketahuan orang tidak akan pilih kamu. Dari saya sekian. Oke, kalau untuk kakek Rizal dan kakek Amin Rais ya, ini saya yakin masyarakat Indonesia sudah tahu semua ya siapa kedua kakek legend ini. Karena memang di zaman Pak Jokowi ya itu kasihan ya mereka nggak dianggap, sehingga sakit hatinya itu membekas guys ya sampai dengan saat ini. Amin Rais dengan konsep people power-nya ya, tetapi people power Amin Rais itu malah berubah menjadi upil power ya, nggak ngefek guys. Lalu kemudian Rizal Ramli ya dengan nyinyirannya ya berambisi kalau nanti entah dirinya ataukah entah nanti capres yang dia dukung ya, kalian pasti tahulah arah dukungan Rizal Ramli ini ya. Nggak usah sebut namanya, nanti di konten berikut baru kita khusus membuat konten tentang si capres ini ya. Jadi Rizal Ramli dia mengatakan nanti setelah Pak Jokowi kekuasaannya sudah berakhir ya, dia akan menurunkan harga BBM ya, modal untuk UMKM dinaikkan, dilipat gandakan ya. Ya pokoknya dengan manis-manisnya ya, biar rakyat itu bersimpati. Nah menurut saya orang yang manis seperti ini ujung-ujungnya pahit guys ya. Lalu kemudian Pak Amin ya, si kakek tua ini malah mengatakan bahwa nanti kalau Pak Jokowi udah selesai ya dari masa jabatannya,
itu dia membangun narasi nanti Pak Jokowi itu mau diproses gitu, ditangkap ya, mau dipenjarain ya. Ini kan aneh guys ya, sakit hatinya itu udah begitu parah gitu ya terhadap Pak Jokowi, sehingga mereka nggak bisa mengkritisi, melihat secara objektif, tapi yang ada adalah kejelekan semua yang diumbar guys ya. Akan tetapi ya, rakyat adalah benteng dari Pak Jokowi. Rakyat yang melindungi, mentamengi Pak Jokowi dari orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena beliau bekerja untuk rakyat. Ya, lain halnya beliau bekerja untuk dirinya sendiri, nggak fokus atau nggak peduliin rakyat. Ya mungkin kalau orang-orang seperti ini menjatuhkan itu gampang. Tetapi kalau rakyat juga kuat membentengi Pak Jokowi, itu mau dengan cara apapun ya, Pak Jokowi akan tetap kuat guys. Ya. Nah, saya bersyukur sekali negara kita dianugerahi pemimpin seperti Pak Jokowi, dan sebentar lagi guys ya, tidak terasa nih. Kemarin 17 Agustus ya 1945 bisa jadi ya 17 Agustus yang terakhir buat Pak Jokowi sebagai presiden ya. Dan ya mungkin tahun depan beliau akan hadir lagi, tetapi dengan status sudah menjadi mantan presiden ya. Memang sedih sekali guys ya, tapi ya kita sudah wajib bersyukur 10 tahun Pak Jokowi sudah menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita, dan banyak hal-hal yang beliau sudah lakukan untuk negeri ini guys ya. Dan tinggal selanjutnya kita mempercayakan kepada figur atau orang-orang yang benar-benar tepat memimpin bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, menyaksikan konten-konten dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Setiap kritik dan komen saya terima dengan tangan terbuka tentunya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.